Di tengah malam yang mencekam, di bawah bayang-bayang hutan bambu yang berdiri angkuh, Darsono berdiri membeku. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, meski udara terasa menusuk. Sepasang mata merah menyala menatapnya dari balik rapatan bambu, tanpa suara, tanpa gerakan, hanya tatapan tajam yang menembus jiwa. Suara rintihan kembali terdengar. Pendeng, dalam, menyayat malam. Obor satu persatu padam. Tertiup angin yang seolah datang dari arah yang tidak ada. Di belakangnya, Mbah Sardi terus merapal mantra dengan suara gemetar. Ritual itu belum selesai, tapi Darsono tahu mereka sudah datang. Dan kali ini, mereka tidak akan pergi begitu saja. Dusun Kemuning berdiri sunyi di pelipir pegunungan selatan Wonogiri, tempat di mana sinyal ponsel pun enggan singgah. Dusun itu dikelilingi hamparan sawah yang hijau keemasan saat musim panen, dan hutan bambu lebat yang memagari batas-batas alam sekaligus peradaban. Sejak dulu, warga dusun hidup dengan irama waktu yang lambat, berteman jangkrik malam dan desir angin di sela daun. Tak banyak yang berubah sejak puluhan tahun lalu. Rumah-rumah berdinding anyaman bambu masih berdiri, anak-anak bermain di lapangan tanah, dan suara kentongan malam masih menjadi penanda waktu ronda. Namun, pada awal bulan September 2023, ketenangan itu mulai terkoyak. Malam itu, Lastri, seorang ibu muda yang tinggal di ujung dusun dekat rimbunan bambu, terbangun oleh suara tangis. Awalnya ia mengira itu suara anak kecil, tapi suaranya ganjil. Tangisan itu panjang, bergetar, dan menggema seolah berasal dari dalam batang-batang bambu. Suaranya lirih, namun menusuk hati, seperti rintihan seseorang yang tersesat dan putus asa. Suara itu terus terdengar beberapa menit, lalu menghilang seperti disapu angin. Esok paginya, Lastri menceritakan pengalamannya pada Pak Wiryo, kepala dusun. Pria parubaya itu menanggapi dengan sabar. Mungkin angin. Las, musim kemarau begini, angin malam memang suka bikin suara aneh, ujarnya, mencoba menenangkan. Tapi 2 malam berikutnya, suara itu kembali. Kali ini, bukan hanya Lastri yang mendengarnya. Parmin, petani tua yang sawahnya berbatasan langsung dengan hutan bambu, mengaku mendengar suara yang lebih mengganggu. Bukan nangis lagi, Pak, katanya kepada Pak Wiryo. Seperti orang bicara. Tapi saya tak paham bahasanya, seperti gumaman atau mantra. Desas-desus mulai menyebar. Warga yang sebelumnya santai kini mulai cemas. Malam-malam yang dulu dipenuhi obrolan di teras rumah, berganti dengan keheningan. Pintu dan jendela ditutup rapat setelah azan maghrib. Anak-anak dilarang bermain keluar, bahkan sekadar berlari di halaman. Suasana dusun berubah. Ketika malam tiba, perasaan tak nyaman menyelimuti setiap rumah. Di sebuah sore yang mendung, Darsono, pemuda aktif dari Karang Taruna, duduk bersama Mbah Sardi di serambi rumah kayu tua. Mbah Sardi, sesepuh dusun yang usianya mendekati 80 tahun, dikenal bijak dan penuh cerita dari masa lalu. Kang, kau dengar juga suara itu? Tanya Mbah Sardi, matanya menatap kosong ke arah hutan bambu. Darsono mengangguk pelan. Sudah 3 malam. Pas ronda, rasanya ada yang mengawasi. Dingin sekali, angin tidak kencang, tapi tengkuk saya seperti ditusuk es. Mbah Sardi menarik napas panjang. Dulu, leluhur kita pernah bilang kalau bambu mulai berbicara di luar musimnya, itu tandanya ada yang ingin menyampaikan sesuatu. Maksud Mbah, bambu memang hidup, tapi kalau suara-suara itu muncul tanpa sebab, bukan karena angin atau binatang, bisa jadi mereka yang tak tampak mulai resah. Darsono diam. Di dalam hatinya, kecemasan tumbuh. Beberapa warga mulai melaporkan hal yang lebih ganjil. Busri mendengar bisikan di belakang rumahnya.
Padahal tak ada siapa-siapa. Seperti ada yang bicara pakai bahasa yang saya nggak ngerti. Tapi nadanya marah. Katanya dengan mata berkaca-kaca. Pak Karto, peternak ayam, mengatakan bahwa ayam-ayamnya tak lagi mau mendekat ke sisi kandang yang menghadap hutan. Biasanya mereka ribut pas subuh. Ini diam saja. Takut, sepertinya. Diskusi di warung kopi Pak Trimo pun berubah. Topik utama bukan lagi harga gabah atau cucu yang baru lahir, tapi suara-suara itu. Ada yang mencoba berpikir rasional, menuduh ada orang iseng atau pemuda dari luar dusun yang ingin menakut-nakuti. Namun penjelasan itu terlalu tipis untuk menghapus keresahan. Pak Wiryo, kita harus bertindak, kata Darsono suatu malam di balai dusun. Suaranya tegas, tapi terdengar juga nada gentar di sana. Ini bukan lagi tentang suara-suara. Ini tentang ketenangan dusun kita. Pak Wiryo mengangguk. Ia tahu, malam-malam yang sunyi itu telah berubah menjadi malam-malam penuh ketakutan. Ia pun tahu, peringatan Mbah Sardi bukan sekadar dongeng masa lalu. Ia mulai percaya, mungkin memang ada yang tak kasat mata yang terusik. Dusun Kemuning mulai menggigil, bukan karena angin musim kemarau, tetapi karena sesuatu yang jauh lebih dalam. Rasa takut yang merayap dari balik rimbun bambu. Dan suara itu, suara yang tak dimengerti, tak dikenali, terus terdengar. Kadang lirih, kadang panjang. Tapi yang pasti, ia tidak pernah benar-benar hilang. Pagi itu, langit dusun Kemuning tertutup mendung tipis. Cahaya matahari hanya menyelinap samar di antara awan kelabu, menambah suram suasana yang sudah beberapa minggu ini dicekam kecemasan. Setelah malam-malam panjang yang penuh suara rintihan dan bisikan tak dikenal, Darsono memutuskan sudah waktunya untuk melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar mendengarkan cerita warga. Ia mengumpulkan beberapa pemuda dusun di balai kecil dekat pos ronda. Bejo, Arif, dan Wanto hadir. Ketiganya adalah kawan dekat Darsono dan sama-sama aktif dalam kegiatan dusun. Wajah mereka tampak letih, tapi ada tekad yang mulai membara. Kita harus cek langsung ke pinggir hutan bambu itu, kata Darsono dengan nada tegas. Bukan cuma duduk dan menebak-nebak. Kalau itu suara hewan, kita harus tahu. Kalau bukan, ya, kita juga harus tahu, sambung Bejo, mencoba terdengar berani meski suaranya sedikit bergetar. Pukul 8 pagi mereka mulai berjalan. Sepanjang perjalanan menuju sisi dusun yang bersentuhan langsung dengan hutan bambu, mereka melewati rumah-rumah warga yang tampak sunyi. Jendela tertutup, pintu berderit pelan saat tertiup angin. Suasana seperti ini biasanya hanya terjadi saat musim paceklik atau ada kematian. Dulu, dusun ini ramai di pagi hari, gumam Wanto lirih. Sekarang rasanya seperti kita hidup di antara orang-orang yang menahan napas. Setiba di tepi hutan, Darsono berhenti. Kita sisir dari sini. Jangan masuk terlalu dalam. Cukup sampai batas yang masih terlihat dari sawah. Mereka mulai menyusuri tanah dengan mata awas. Tanah di bawah bambu agak lembab karena embun semalam, memudahkan mereka melihat jejak, kalau memang ada. Awalnya hanya daun-daun kering dan batang bambu patah. Tapi saat mereka tiba di bagian hutan yang lebih rimbun, Bejo tiba-tiba menunjuk ke tanah. Lihat itu. Mereka semua mendekat. Di tanah yang agak berlumpur, ada cetakan jejak kaki. Tapi bukan sembarang jejak. Ukurannya sangat besar, jauh melebihi kaki manusia dewasa. Bentuknya pun aneh, memanjang dan ramping, dengan ujung yang seperti mencakar tanah. Ini bukan kaki manusia, bukan juga hewan yang kita kenal, bisik Arif. Darsono jongkok, mencoba mengukur panjangnya dengan tangan. 2 kali panjang telapak kaki saya, katanya pelan. Dan ini terlalu rapi untuk bekas tanah retak. Wanto memutar tubuh, mencoba menenangkan pikirannya. Mungkin semacam prank, orang iseng yang bikin cetakan. Tapi siapa? Dan kenapa jejaknya cuma beberapa dan lalu hilang? Balas Bejo. Mereka menyusuri jejak itu, mengikuti arahnya yang memotong di antara rumpun bambu. Namun hanya 5 langkah jejak yang ditemukan sebelum benar-benar lenyap. Tidak ada kelanjutan, tidak ada cabang jejak lain, seolah makhluk itu tiba-tiba lenyap di udara.
Kepulangan mereka ke dusun membawa kehebohan kecil. Kabar tentang jejak kaki raksasa menyebar cepat. Beberapa warga datang untuk melihat sendiri, meski tetap menjaga jarak dari hutan. Pak Wiryo, kepala dusun, datang siang harinya dan mengamati dengan cermat. Raut wajahnya tak bisa menyembunyikan kegelisahan. "Ini bukan sesuatu yang bisa kita abaikan," katanya pada Darsono. "Tapi kita juga tak bisa menuduh hal yang tak kita pahami." Di hari-hari berikutnya, gangguan di rumah warga mulai berubah bentuk. Bukan lagi sekadar suara-suara aneh, tapi benda-benda yang berpindah sendiri. Di rumah Lastri, perabotan dapur yang semula tersusun rapi ditemukan terbalik pagi harinya. Panci berguling, wajan terjungkal, bahkan beberapa piring pecah. "Saya yakin semalam semua sudah dibereskan," katanya panik pada suaminya, Joko. Parmin, petani tua yang tinggal seorang diri, mendapati cangkul dan aritnya tak lagi bersandar di dinding gudang. Alat-alat itu kini tersusun melingkar di tengah halaman belakang, seperti dipindah dengan maksud tertentu. "Siapa yang iseng malam-malam begini? Tapi saya tak dengar suara apa-apa," keluhnya. Di rumah Darsono sendiri, tumpukan batu bata yang ia siapkan untuk memperbaiki teras justru tersusun menjadi lingkaran aneh. "Siapa yang kuat mindahin begini diam-diam?" pikirnya. Ia mulai dilanda rasa jengkel yang bercampur takut. Di warung kopi Pak Trimo, perdebatan mulai menghangat. Sebagian warga tetap mencoba berpikir rasional. "Bisa jadi ini kerjaan anak-anak muda dari dusun sebelah. Mau ngerjain kita," kata Pak Leman. "Anak muda dari mana? Orang sini sendiri nggak berani keluar malam, apalagi orang luar," sahut Butati. Darsono tak bicara banyak di warung. Ia tahu bukan saatnya saling menyalahkan atau berteori. Yang pasti, suasana dusun berubah total. Malam-malam menjadi waktu yang ditakuti. Bukan lagi momen istirahat, tapi saat di mana suara-suara muncul, bayangan menari di balik dinding, dan ketakutan tumbuh seperti benih yang disiram ketidakpastian. Tak lama setelahnya, gangguan mulai menyentuh ternak warga. Pak Karto adalah korban pertama. Suatu pagi, ia mendapati 5 ayam jago bangkoknya hilang. Yang membuatnya bingung, kandangnya masih terkunci rapat. Tidak ada bekas paksa, tidak ada lubang digali. "Kalau maling, pasti kandang rusak," katanya pada Pak Wiryo yang datang meninjau. "Ini bersih." Seolah ayam itu hilang begitu saja. Warga mulai berjaga malam di dekat kandang masing-masing. Mereka menambahkan kunci ganda, bahkan tidur di bel-bel depan kandang. Tapi itu pun tidak menjamin. 2 hari setelah ayam-ayam Pak Karto hilang, giliran kambing Pak Sulaiman yang lenyap. "Saya sudah di sana semalaman, tapi tetap hilang 1 ekor. Tidak ada jejak, tidak ada suara," keluh Pak Sulaiman frustasi. Berita itu menyebar, dan ketakutan menjalar makin dalam. Bagi warga Kemuning, ternak bukan sekadar hewan peliharaan. Mereka adalah sumber kehidupan, penghidupan, dan masa depan. Mbah Sardi mendengar semua kejadian ini, hanya menggelengkan kepala. "Ini bukan iseng lagi," katanya pelan pada Darsono. "Mereka mulai menunjukkan diri, bukan karena ingin menakuti, tapi karena merasa terganggu." "Siapa yang terganggu, Mbah?" tanya Darsono, lirih. Mbah Sardi menatap ke arah hutan bambu. "Bukan siapa, tapi apa." Ketakutan mulai berubah menjadi keputusasaan. Beberapa warga mulai membakar kemenyan di teras rumah tiap malam, berharap bisa mengusir apapun yang mengintai. Yang lain menggantung daun kelor atau sapu lidi terbalik, mengikuti petuah lama yang diajarkan orang tua mereka. Namun semua usaha itu tampak sia-sia, karena suara rintihan itu masih terdengar. Jejak kaki itu masih sesekali muncul di tepian bambu. Dan kini, lebih dari sekadar tanda, warga mulai merasakan bahwa mereka sedang diincar. Suasana dusun Kemuning semakin mencekam. Setelah kehilangan ternak, menemukan jejak kaki tak dikenal, dan mengalami gangguan yang sulit dijelaskan, warga mulai menyadari bahwa semua cara biasa telah gagal. Obrolan warung yang semula penuh perdebatan kini berubah menjadi permohonan. Permohonan untuk perlindungan,
penyelesaian, atau paling tidak, rasa tenang. Dalam sebuah musyawarah darurat di balai dusun, suara-suara warga menggema penuh kekhawatiran. Pak Wiryo, kepala dusun, berdiri di depan dengan raut wajah letih. "Kita tidak bisa terus begini," ujarnya. "Benda-benda bergerak sendiri, ternak hilang meski dijaga, dan suara itu, suara dari hutan bambu, semakin sering terdengar." Seseorang dari kerumunan berkata pelan, "Mungkin sudah waktunya kita kembali ke cara lama." Semua mata menoleh ke satu arah, ke kursi tempat Mbah Sardi duduk. Tenang namun mata tuanya menyimpan sorot tajam. Ia menunduk, diam sejenak, lalu mengangguk. "Dulu, nenek moyang kita pernah menghadapi yang seperti ini," katanya. "Mereka tidak melawan dengan senjata, tapi dengan permohonan. Dengan menyadari bahwa kita bukan satu-satunya yang menghuni bumi ini." Suara-suara setuju mulai bermunculan. Maka diputuskan, ritual tolak bala akan dilakukan. Persiapan dimulai keesokan harinya. Warga yang awalnya skeptis kini bergotong royong, digerakkan oleh rasa takut dan harapan tipis. Darsono, Bejo, dan beberapa pemuda lainnya ditugaskan mencari kembang setaman. 7 jenis bunga harum seperti melati, kenanga, mawar, dan kantil. Untungnya, banyak warga yang masih menanam bunga-bunga ini di pekarangan mereka. Pisang raja dan kelapa hijau dikumpulkan dari kebun milik Pak Slamet, sementara tugas paling sulit adalah mencari ayam cemani jantan muda, ayam hitam legam dari bulu hingga darah, yang diyakini memiliki energi penolak bala. Setelah berkeliling ke 3 dusun tetangga, Bejo akhirnya menemukan 1 ekor yang cocok di pasar kecil, meski harganya nyaris 2 kali lipat dari biasa. Janur kuning dianyam oleh para ibu dengan cepat, membentuk simbol-simbol pelindung yang akan dipasang di sekitar lokasi ritual. Setiap proses dipenuhi kesunyian yang khusyuk, seperti persiapan menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dari mereka semua. Lokasi ritual ditentukan, di batas dusun, tepat di tempat di mana jejak kaki besar ditemukan. Para pemuda membersihkan semak, membabat ilalang, dan menyiapkan tempat untuk menaruh sesaji. Api obor dipasang mengelilingi area ritual, memberikan pencahayaan seadanya bagi malam yang dijanjikan akan berat. Malam itu, setelah salat Isya berjamaah, warga dusun Kemuning berkumpul. Tidak semua datang ke lokasi ritual, sebagian besar memilih tetap di rumah, berdoa dari kejauhan. Tapi di antara mereka yang hadir, ketegangan terasa begitu nyata. Langit malam tampak lebih pekat dari biasanya. Angin bertiup lambat, dingin, membawa aroma tanah lembab dan daun bambu yang membusuk. Mbah Sardi, mengenakan kain lurik dan ikat kepala hitam, berdiri di tengah lingkaran. Di hadapannya, sesaji telah tersusun, bunga setaman, kelapa hijau yang telah dibelah, pisang raja, dan ayam cemani yang masih hidup dalam kurungan bambu kecil. Ia menyalakan kemenyan. Asapnya mengepul tebal, beraroma tajam dan menyengat. Ia mulai merapalkan mantra-mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya lirih namun tegas, bergema perlahan seiring desir angin yang tak biasa. Doa-doa dibacakan, permohonan dilantunkan, agar yang tak terlihat diberi kedamaian, agar batas antara dunia manusia dan dunia lain tetap terjaga. Bejo dan Darsono duduk di belakang, bersama beberapa pemuda lain. Mereka menggenggam tangan masing-masing, berusaha tetap tenang. Tapi suasana berubah perlahan. Obor yang tadinya menyala terang, mulai berkedip-kedip. Salah satu padam tiba-tiba. Disusul satu lagi, dan satu lagi. Anginnya, bukan angin biasa, bisik Bejo. Dari arah hutan bambu, terdengar suara napas berat, dalam sekali. Seolah sesuatu yang besar sedang berdiri tak jauh dari mereka, mengamati dari kegelapan. Tidak ada suara langkah, tapi perasaan itu begitu nyata. Mereka sedang diawasi. Mbah Sardi tetap melanjutkan mantranya, meski keringat membasahi pelipis dan tangan tuanya sedikit gemetar. Ia menancapkan janur ke tanah, membentuk simbol pelindung di 4 penjuru. Ayam cemani mulai gelisah dalam kurungannya, mengepak dan memekik aneh. Tiba-tiba, suara dari hutan berhenti. "Hening, sini." Bahkan serangga malam seakan enggan bersuara.
Mbah Sardi menyelesaikan mantra terakhir dan menyiramkan air kembang ke sekeliling area. Ritual berakhir. Keesokan paginya, dusun Kemuning terasa berbeda. Sunyi, ya, tapi bukan sunyi yang menakutkan. Lebih seperti tenang, lega. Semalam saya bisa tidur nyenyak, kata Bu Lastri kepada tetangganya. Tadi malam tak ada suara rintihan dari hutan, sambung Pak Karto, tampak lega. Hari itu berlalu seperti hari yang benar-benar normal. Anak-anak mulai berani bermain di halaman meski tetap diawasi. Para peternak memeriksa kandang mereka dengan hati-hati, dan untuk pertama kalinya dalam minggu-minggu terakhir, tidak ada ternak yang hilang. Malam pun datang dengan lebih ringan. Suara kentongan ronda terdengar, bukan sebagai tanda bahaya, tapi rutinitas biasa. Namun, harapan itu tidak bertahan lama. 2 malam setelah ritual, Bejo datang pagi-pagi ke rumah Darsono. Wajahnya pucat. Pak Karto kehilangan 2 ayam lagi. Tapi sekarang bulu-bulunya berserakan, seperti dicabik-cabik di tempat. Katanya dengan suara gemetar, "Tidak ada suara semalam?" Tanya Darsono. "Tidak, tapi saya mimpi buruk tentang sesuatu yang berdiri di tengah bambu." Kurus." Darsono menatap langit. Tapi dadanya berat. Malam itu, Darsono mengambil giliran ronda sendiri. Ia tahu para pemuda lain mulai takut dan enggan ikut. Tapi ada sesuatu dalam dirinya. Mungkin tekad, mungkin hanya rasa ingin tahu yang belum puas. Ia berjalan perlahan di pinggiran dusun, dekat hutan bambu. Angin malam dingin. Tidak ada suara apa-apa. Bahkan jangkrik pun diam. Ia melangkah sambil membawa senter kecil dan sebilah bambu panjang. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu. Dari sudut matanya, ada gerakan. Ia menoleh cepat, dan di sanalah ia melihatnya. Sekitar 10 meter di dalam hutan, di antara batang-batang bambu yang menjulang, berdiri sesosok makhluk. Sangat tinggi. Kulit atau mungkin kain yang menyelubungi tubuhnya tampak kusam, seperti lapisan lumut tua. Kepalanya tertunduk, wajahnya tak terlihat jelas. Tapi yang membuat Darsono membeku adalah sepasang mata merah, menyala dalam kegelapan, menatap lurus ke arahnya. Darahnya terasa beku. Ia tak bisa bergerak. Nafasnya berat. Dunia terasa berhenti. Dan saat makhluk itu bergerak sedikit, pelan, hampir tak terdengar, Darsono sadar, ia harus lari. Ia membalikkan badan dan berlari secepat-cepatnya ke arah pos ronda. Tidak peduli tanah licin atau akar menjulur. Tidak menoleh ke belakang. Tidak sekalipun. Ia tiba di pos ronda dengan napas tersengal. Tubuh gemetar. Keringat dingin membasahi seluruh bajunya. Malam itu, ia tidak pulang. Ia hanya duduk di sana, menunggu pagi, dengan pikiran yang penuh teror. Makhluk itu bukan sekadar bayangan. Ia nyata, dan ia menatap balik. Pagi itu, langit dusun Kemuning tertutup mendung tipis. Kabut menggantung rendah di atas pepohonan bambu yang mengelilingi dusun, menciptakan bayang-bayang aneh yang membuat siapapun merasa tidak tenang. Wajah-wajah warga tampak pucat dan murung. Kabar tentang penampakan makhluk bermata merah yang dilihat Darsono telah menyebar dengan cepat, lebih cepat dari embusan angin malam. Tidak ada lagi yang meragukan bahwa teror yang menghantui mereka bukan berasal dari dunia manusia. Pak Wiryo mengumpulkan warga di balai dusun. Kali ini tak perlu undangan atau pengumuman. Warga datang sendiri, didorong oleh ketakutan yang telah mencapai puncaknya. "Saya tahu ini bukan keputusan yang mudah," kata Pak Wiryo dengan suara serak. Ia berdiri di depan ruangan, diapit oleh Mbah Sardi dan Darsono. "Tapi kita harus jujur. Kita sudah mencoba segalanya. Ronda malam, doa bersama, ritual tolak bala, semua tidak berhasil." Suasana balai sunyi. Beberapa wanita tampak menahan tangis. Anak-anak duduk memeluk lutut ibunya, bingung mengapa orang dewasa terlihat begitu lemah. "Saya tidak ingin anak dan istri saya hidup dalam ketakutan setiap malam," ucap Pak Karto, peternak yang kehilangan hampir semua ternaknya. "Kalaupun harus memulai dari awal di tempat baru, saya rela. Yang penting, kami bisa tidur tanpa dihantui suara-suara itu." Pak
Pak Wiryo menunduk. Saya tidak bisa memaksa siapapun untuk tetap di sini. Tapi jika kalian sepakat, kita akan meninggalkan dusun ini bersama-sama. Dalam 1 minggu, kita kemasi semua yang bisa kita bawa. Sisanya kita tinggalkan. Kata-kata itu menggantung di udara. Lalu satu persatu, warga mulai mengangguk. Sebuah keputusan pahit telah diambil. Dusun Kemuning akan dikosongkan. Hari-hari berikutnya diisi dengan keheningan yang aneh. Tidak ada tawa anak-anak, tidak ada suara cangkul di ladang, tidak ada obrolan sore di warung Pak Trimo. Yang terdengar hanya suara kayu dipotong, barang-barang dibungkus, dan isak tangis tertahan. Bejo menurunkan lukisan tua peninggalan orang tuanya dari dinding. Aku pikir aku akan mati di rumah ini, gumamnya kepada istrinya. Sementara itu, Bu Lastri membakar pakaian dan barang-barang yang sudah tak mungkin dibawa, takut akan dimanfaatkan oleh yang tak terlihat jika ditinggal begitu saja. Pak Wiryo menghabiskan waktunya menyusuri dusun, memastikan setiap rumah benar-benar bersiap. Ia menyapa satu persatu warga, menenangkan, meski dirinya sendiri tak bisa tenang. Rasa bersalah menyelimuti batinnya. Sebagai kepala dusun, ia merasa gagal menjaga tanah kelahiran mereka. Mbah Sardi juga terlihat lebih pendiam dari biasanya. Ia hanya bicara jika ditanya. Matanya lebih sering menerawang ke arah hutan bambu. Suatu sore, ia memanggil Darsono. "Nak, sebelum kita pergi, aku ingin ke satu tempat." Mereka berdua menyusuri jalan setapak menuju pinggiran hutan. Di sana, Mbah Sardi menancapkan sebatang janur kuning terakhir. "Untuk pamit," katanya pelan. "Kita datang dengan hormat, dan pergi pun harus dengan hormat. Semoga mereka izinkan kita pergi dengan selamat." Hari Eksodus tiba. Satu persatu gerobak, sepeda motor, dan mobil bak terbuka mulai meninggalkan dusun. Barang-barang ditumpuk sebisanya. Anak-anak digendong atau dibonceng, sementara hewan ternak yang tersisa diikat di belakang kendaraan. Wajah-wajah penuh luka batin mengiringi perjalanan mereka keluar dari batas dusun. Beberapa warga menoleh ke belakang, menatap rumah-rumah yang mereka tinggalkan, ladang yang pernah memberi kehidupan, dan jalan tanah yang menghubungkan kenangan. Pak Wiryo adalah orang terakhir yang meninggalkan balai dusun. Ia berdiri lama di tangga depan, memandangi ruang kosong, papan nama dusun, dan arah hutan bambu yang kini tampak lebih lebat dari sebelumnya. Angin bertiup pelan, namun terasa seperti bisikan. Ia menutup pintu balai dusun perlahan, seolah menutup sebuah bab yang tak akan dibuka lagi. Beberapa tahun berlalu, Dusun Kemuning menjadi nama yang hanya tersisa di peta. Rumah-rumah mulai lapuk dimakan usia. Atap-atap runtuh, dinding ditumbuhi lumut, dan jendela-jendela terlepas dari engselnya. Ladang-ladang menjadi semak belukar. Hutan bambu tumbuh semakin liar, seolah menelan batas antara dusun dan rimba. Tidak ada yang berani mendekat. Beberapa pemuda dari dusun tetangga pernah mencoba menjelajah, namun kembali dalam diam. Mata mereka kosong, dan beberapa mengaku mendengar suara tangisan dari balik bambu, sama seperti yang dulu diceritakan warga Kemuning. Legenda tentang Dusun Kemuning hidup dalam cerita-cerita malam. Orang tua menakut-nakuti anak-anak mereka agar tidak keluar malam. "Jangan sampai bambu bicara padamu, seperti di Kemuning." Darsono kini tinggal di desa baru bersama sebagian besar warga lama. Ia menjalani hidup yang tenang, tapi tidak pernah lupa. Setiap kali ia bermimpi, ia melihat mata merah itu, menatap dari balik bayang, tanpa suara, tapi penuh ancaman. Pak Wiryo, yang semakin renta, hidup dalam diam. Ia menolak jabatan atau kehormatan di tempat baru. Setiap sore, ia duduk di teras rumahnya, memandangi matahari terbenam sambil menggumam pelan. "Maaf, aku gagal." Mbah Sardi meninggal dunia 2 tahun setelah Eksodus. Ia dimakamkan di pemakaman umum desa baru, tapi banyak yang percaya rohnya masih menjaga perbatasan hutan bambu yang pernah ia tinggalkan. Dan Dusun Kemuning, ia tetap sunyi, tetap menunggu, tetap menyimpan cerita. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak ada yang tahu siapa atau apa yang bermata merah itu.
Tapi bisikan angin dari hutan bambu seolah berkata, "Kami tak pernah pergi. Kami hanya menunggu penghuni berikutnya."